adalah hasil diskusi yang panjang, menggunakan tenaga, pikiran, serta amarah. Akhirnya aku mencoba kembali peruntunganku dalam mengerjakan soal-soal aljabar. Detik demi detik, waktu demi waktu, curahkan untuk mengerjakan. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau mungkin siang, sore, atau juga malam sih. Tepatnya kalian menonton video ini. Sebelumnya, mungkin teman-teman udah lihat ya tadi video proses saya belajar di kelas juga mengerjakan soal yang mungkin akan saya bahas di kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdullah Mali, salah satu mahasiswa aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Informatika. Kesempatan kali ini saya ingin sharing beberapa ilmu saya yang mungkin kemarin-kemarin yang sudah saya dapatkan di kampus, yakni mengenai mata kuliah aljabar linear yang akan spesifik membahas terkait matriks. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke soal nomor 1 ya. Seperti yang dapat dilihat pada soal nomor 1, diketahui ada matriks A ordo 3x2 di mana isinya ada 3 0, minus 1 2 dan 1 1. Juga ada matriks B yang mempunyai ordo 2x2. Di dalamnya ada elemen 4, minus 1, 0 dan 2. Ditanyakan A dikali B. Dimana yang seperti seharusnya teman-teman pun sudah pernah mengetahui ya, karena perkalian matriks itu sudah diajarkan di SMA sebelumnya. Dimana jika ada matriks A dikali matriks B, maka hanya tinggal mengalikan satu sama lainnya gitu. 3 dikali 4, nanti 0 dikali 0. Sama selanjutnya kayak 1 dikali 4. 0 dikali minus 1 sama 2 juga dikali 0. Untuk yang selanjutnya 2 dikali 4 dan 1 dikali minus 1. Begitu seterusnya sampai menghasilkan 12 tambah 0, min 4 tambah 0, min 3 tambah 0, 1 tambah 4, min 1 tambah 2. Itu kurang lebih dari perkalian matriks yang nanti pada akhirnya jadi matriks A dikali B akan menghasilkan ordo 3x2 di mana memuat 12 minus 3, minus 4 dan 5, 4 dan 1 gitu ya. Untuk soal selanjutnya ada diketahui matriks mempunyai ordo 3x3 yang memuat 5 3 2, 3 3 2, 0 1 1. Ini lupa ya dicantumkan. Ditanyakan di sini tuh ditanyakan mengenai mencari apa itu namanya? Nilai X, Y, Z menggunakan metode kofaktor gitu. Nah, yang pertama nih kita harus tahu dulu untuk rumusnya tuh ada A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Karena kita sudah mengetahui rumusnya gitu ya. Ini harus diingat gitu ya, rumus ini. Pertama, agar lebih mudah ke depannya, kita kerjakan dulu yang paling mudah, yaitu mencari determinan A. Di mana determinan A, tulis ulang matriks yang di atas, terus dikali dengan 2 baris matriks pertama gitu, terus kembali. Nah, untuk yang pertama, dapat dilihat, ini ada hasil 15 kan? 15 itu dari 5 dikali 3 ditambah 1. Dan juga ada 0. 0 di sini 3, hasil dari 3 dikali 2 dikali 0. Dan 6 di sini adalah hasil dari 2 dikali 3 dikali 1. Dan kenapa tandanya positif? Karena perkalian yang ke bawah, ini yang ke bawah ini, itu pasti akan selalu ditambah. Sedangkan yang kedua, perkalian yang ke atas, ini
hasilnya akan dikurang. Nih, 0 dikali 3 dikali 2 akan dihasilkan 0, 1 dikali 2 dikali 5 akan menghasilkan 10, dan 1 dikali 3 dikali 3 akan menghasilkan 9. Dan ini tandanya pasti akan negatif atau dikurang gitu ya, di atas teman. Dan hasil akhirnya dapat diketahui bahwa determinan dari matriks A adalah 2. Selanjutnya, untuk mencari, sebelum kita mencari, langkah pertama dalam mencari adjoint A itu harus mencari nilai matriks kofaktor dari A. Nah, ini rumusnya ya. Bukan rumus sih, lebih ke tepatnya teorema gitu. Bahwa tempat yang pertama tuh C11, yang di pinggirnya C12, yang di pinggirnya C13, ini kolom baris lah seperti biasa. Terus untuk menentukan nilainya, untuk yang pertama C11, di mana berarti baris pertama dicoret dan kolom pertama dicoret. Yang nanti sisanya akan dikali silang. Seperti ini, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1 untuk nilai C11. Dan untuk C12 pun sama. Untuk mencarinya, kita harus mencoret. Berarti bagian C1, kolom 1 ya, bukan baris 1. Nih, untuk C12, maka kolom 1 kita garis, dan ini yang kita hapus. Yang nanti pasti hasilnya adalah 30 sama 21. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti biasa dikali silang. Dan hasilnya ini. Kenapa jadi minus 3? Nah, ini sebelum lebih lanjut, di sini tuh karena ini matriksnya berorder 3 kali 3, ada penentuan nilai elemen. Sebentar. Nah, penentuan nilai elemen itu dimulai dari yang paling awal. Maka C11 adalah plus, maka C12 negatif, dan C13 adalah plus. Berlanjut, C21 berarti negatif, dan C22 berarti positif, C23 negatif, dan C31 positif, C32 negatif, dan C33 positif. Jadi antar elemen tuh harus berbeda gitu. Kalau mungkin bahasa sederhananya itu selang-seling. Nah, itu bahasa Sunda ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Nih, karena di sini tuh C11 jadi positif, C12 negatif, C13 positif, C22 positif, C123 negatif, sama seperti yang ada di teorema. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama. Jadi nanti pada saat C13, maka yang akan dihapus adalah, atau yang akan dicoret adalah baris 1. Yang akan dihapus adalah baris 1, kolom ketiga. Dan nanti yang diisi adalah 3031. Nah, 3031. Lakukan hal yang sama nanti pada saat 21, berarti baris kedua, kolom ke-1. Dan nanti berarti yang akan dihitung adalah angka yang ada di C12 dan C32 dan 31. Seperti itu. Nah, nanti akan didapat hasil-hasil seperti ini, yang nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tidak terlihat ya, maaf. Ini hasil dari metode kofaktor. Nah, materinya kofaktor. Karena dari semuanya kan udah nih, 1, min 3, 3, min 1 nih, dimasukkan ke dalam bentuk kofaktor sesuai dengan urutannya ya, dari mulai C11, C12, C13, sampai C33. Untuk menjadi adjoint A, maka yang asalnya baris, pindah posisi jadi kolom. Kayak ini, baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, dan baris 3 jadi kolom 3. Nah, ini adalah hasil dari adjoint A. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, di mana kita mencari nilai X, Y, Z menggunakan metode A inverse ini ya, kita sudah mempunyai semua komponennya. Mulai dari determinan udah punya, adjoint udah punya, maka kita tinggal nyari A inverse-nya.
Nah, jadi kita tinggal masukin nilai yang udah kita punya ya. Jadi A inverse 1 itu sama dengan 1 per determinan. Nah, 1 per determinan, kan determinan A-nya tadi udah diketahui ya, 2. Kita masukin 2 dan adjoint A-nya juga udah ada, kita masukin aja nilai adjoint A-nya yang tadi. Yang ini dimasukin ke sini. Nah, setelah itu kita dikalikan tiap elemen matriks, maka akan didapat setengah, min setengah, 0, min 3 per 2, 5 per 2, min 4 per 2, 3 per 2, min 5 per 2, dan 6 per 2. Nah, untuk nyari nilai elemen, kita menggunakan rumus AX sama dengan B, di mana X sama dengan A inverse dikali B. Nah, B di sini itu nilainya untuk menghilangkan. B di sini itu nilai B itu kita tentukan untuk menghilangkan pecahan yang dimiliki tiap elemen gitu. Karena di sini untuk baris pertama adalah 2, maka akan lebih enak untuk menghilangkannya dengan 4 atau mungkin bisa juga dengan 2. Tapi kita di sini pilihnya angka 4. Nah, untuk yang kedua kita pilih juga angka 2. Dan untuk baris ketiga kita pilih angka 5. Nah, setelah dikali silangkan, ditemukan hasil seperti matriks di bawah ini dan tinggal ditambah-tambahin aja. Gimana ya? Bukan ditambah-tambahin. Kan ini 2 plus min 2 jadi 0. Nah, min 6 tambah 5 tambah min 11 jadi min 11. 6 tambah min 5 ditambah 15 jadi 16. Nah, ini teh dari atas tersusun. Ini teh yang pertama jadi X, yang kedua jadi Y, yang ketiga jadi Z. Jadi deh, nilai akhirnya atau nilai yang dicari, nilai X, Y itu udah ada. X sama dengan 0, Y sama dengan min 11, dan Z-nya sama dengan 16. Semoga bisa dipahami ya. Kalau agak kurang atau agak kecepatan mungkin bisa di-versus lagi videonya. Terus yang ketiga, di sini ditanyainnya disuruh nyari persamaan karakteristik juga nilai dan vektor eigen. Nah, di sini diketahui matriksnya tuh ada 2. Yang pertama ada matriks A, ordonya sama 2 kali 2, dan matriks B juga ordonya sama 2 kali 2. Untuk langsung hal pertama yang terkait persamaan karakteristik, rumusnya tuh determinan lambda I kurang A. Nah, lambda itu sebagai variabel ya. Variabel buat pemisalan kayak gitu. Dan I-nya di sini tuh berarti matriks identitas dikurangi matriks yang dicari gitu. Ini bisa aja kan, nggak usah A juga. Kalau matriksnya ada nanti matriks C ya matriks C. Coba nanti ini karena di sini ada B berarti kemungkinan ada di sini digantinya juga sama matriks B gitu. Untuk yang pertama di matriks A berarti lambda I dikurang A sama dengan, nah tinggal dimasukin aja lambda I matriks identitas yaitu 1001 dikurang matriks A 2343. Ini tinggal dikaliin dulu. Nanti udah dikaliin di kurang kayak biasa rumus pengurangan antar matriks. Ini karena lambda dikali 1 minus 2. Lambda dikali 0 minus 4. Lambda dikali 0 minus 3. Lambda dikali 0 minus 3. Nanti diketahuin hasilnya jadi lambda min 2, min 3, min 4, lambda min 3. Nah, setelah dapat hasil ini, untuk nyari persamaan karakteristik matriks A tuh, si matriks lambda I min A tuh dicari determinannya. Ya, gampang lah ini determinan mah kalau ordonya 2 kali 2 tinggal dikali silang ya. Udah dikali silang kayak gini, dapat nih. Kan lambda kuadrat min 5, lambda plus 6 min 12. Nah, buat nyari ini tinggal kita sederhanain lagi jadi lambda kuadrat min 5, lambda min 6. Nah, ini adalah persamaan karakteristik untuk matriks A. Nah, untuk matriks B pun kita lakukan hal yang sama. Tadi A-nya tinggal diganti ya, seperti yang saya udah bilang di teorema, tinggal diganti dengan matriks yang dicari. Karena ini sekarang lagi nyari matriks B, maka A-nya diganti sama matriks B. Dan kita sama tinggal lakukan hal yang sama seperti di atas, mengalihkan semua dan mengurangi
ada pengurangan lah di dalamnya. Nanti udah sama, udah ketemu nih nilai matriks, nilai lambda I dikurang B-nya udah ketemu, baru kita dideterminankan gitu. Udah dideterminanin, kita nemu hasil kayak gini, dan ini yang bakal jadi persamaan karakteristik yang akan dimiliki oleh matriks B gitu. Oke, selanjutnya soal B, nilai eigen dan vektor eigen. Nah, buat nyari, kenapa sih tadi harus nyari dulu, kenapa soalnya ada persamaan karakteristik sama matriks eigen, dan keduanya baru nilai eigen dan vektor eigen. Kenapa nggak bisa nilai eigen dan vektor eigen dulu? Karena emang kalau secara teori pencarian nilai eigen dan juga vektor eigen tuh harus punya dulu persamaan karakteristiknya gitu. Meskipun nanti soalnya cuma nilai eigen doang atau vektor eigen doang, kalian mau tidak mau tetap harus mencari persamaan karakteristiknya gitu. Seperti ini nih. Kita lanjut ya, soal kedua, nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Sebentar, udah kecoret. Ada matriks A dulu. Nah, ini kan udah punya nih persamaan karakteristiknya. Nah, untuk kita punya nilai eigen tuh kita harus faktorkan si persamaan karakteristiknya gitu. Dari lambda kuadrat min 5 lambda min 6 sama dengan 0, kita dapatkan lambda tambah 1 dikali lambda minus 6 ya, sama kayak pemfaktoran biasa lah yang udah kita pelajarin dari SMP. Nah, nanti kita dapat mengetahui bahwa lambda itu hasilnya nanti lambdanya akan ada 2 gitu. Untuk kasus ini lambda 1-nya min 1 dan lambda 2-nya min 6. Lambda 2-nya 6 gitu. Maka dari nilai lambda ini teh yang nantinya jadi nilai eigen si matriks tersebut. Terus selanjutnya, kenapa juga nilai eigen dulu baru vektor eigen? Karena untuk nyari vektor eigen kita harus punya nilai eigen. Jadi kalau diurutin tuh kedudukannya gitu ya, udah persamaan karakteristik, langsung nilai eigen, langsung ke vektor eigen. Jadi kalau kalian nanti di soalnya cuma dapat tentukan vektor eigen, kalian tetap harus nyari nilai eigen, dan untuk dapat nilai eigennya kalian harus tetap nyari dulu persamaan karakteristiknya gitu. Kecuali nanti di soalnya cuman persamaan karakteristik doang atau nilai eigen doang. Nah, kalau nilai eigen doang tetap harus jadi PK, tapi tidak ada kewajiban untuk mencari vektor eigennya. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal ya. Di sini ada nyari vektor eigen pada matriks A ya. Nah, karena nilai eigen tuh pasti dapat 2. Pasti dapat 2. Maka vektor eigennya pun nanti nilainya akan ada 2. Dan yang pertama, kenapa? Karena nanti vektor eigennya itu dilihat dari 2 nilai eigen tersebut. Yang pertama nih, dari nilai eigen pertama atau lambda pertama, yaitu min 1. Terus dimasukkannya ke rumus yang pertama tadi sebelum persamaan karakteristik, di mana lambda I dikurangin A dikali X sama dengan 0. Nah, ini kan tadi nih, ada yang di atas kan. Ini itu dari yang di atas, dari sebelum persamaan karakteristik. Nah, ini kan. Nah, ini yang kita pakai, nanti kita masukkan nilai lambdanya ke persamaan yang ini. Nah, dimasukin, tinggal lakukan penyembelahan kayak biasa. Nanti setelah kalian dapat hasil akhir kayak gini, di mana bentuknya udah lumayan sederhana, nanti akan jadi seperti ini, atau diuraiin gitu. Jadi minus 3 untuk elemen pertama nanti. Sebentar, biar agak terlihat. Untuk elemen pertama nanti dikali dengan X1, dan elemen kedua nanti dikali dengan X2. Nanti sama dengannya 0. Seperti ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Itu minus 3. X1 min 3X2 sama dengan 0 dan minus 4. Minus 4 X1 dan minus 4 X2 sama dengan 0. Nah, untuk jadi nilai vektor eigennya, ini bisa dipilih salah satu yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan acuan menentukan nilai vektor eigen gitu. Kita di sini menggunakan persamaan 1 ya, di mana berarti min 3x1 dikurang 3x2. Nah, untuk kita, karena ini mencari nilai x ya, otomatis kita pindahin salah satunya. Dan karena x1 di sini ya udah pasti lebih dominan daripada x2 gitu ya. Jadi ya, kita pindahinnya
X2-nya aja gitu. Ini yang asalnya negatif pindah ruas jadi positif. Nah, ini 3-nya dipindahin ke ruas kanan untuk nyari X gitu ya. Karena ini mah perpindahannya pembagian, jadi tanda si negatifnya tetap ikut di si 3. Coret-coret, kita dapat 3-nya dicoret ya, minusnya tetap punya, jadi X1 sama dengan X kuadrat. X kuadrat. X1 sama dengan min X2. Nah, karena di sini vektor eigen, untuk nilainya harus menggunakan variabel gitu ya, bukan konstanta. Kita misalkan, terserah, ini kalau saya di sini pakainya T. Kalian mau pakai huruf lain, mau kayak S, mau jadi R, mau jadi P, juga terserah. Cuman yang saya dapat gitu ya, kemarin belajar tuh enak, biasanya pakai si T di sini gitu. Tapi tidak ada kewajiban untuk menggunakan T, terserah, itu kebebasan kalian. Kita misalkan X2-nya adalah T, jadi X1 adalah minus T. Maka vektor eigen matriks A di lambda 1 yaitu min T sama T gitu. Yang kayak tadi, ini nih nilai vektor eigennya T gini. Dan karena tadi udah kita T-nya adalah X2-nya adalah T dan min T adalah X1 gitu. Ini untuk di lambda pertama. Nah, kita lakukan karena tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk vektor eigen itu yang menentukan tuh dari nilai si eigen, dan nilai eigen tuh udah pasti punya 2 nilai eigen gitu setiap matriks tuh. Jadi makanya vektor eigen pun pasti punya 2 nilai gitu atau 2 hasil. Nah, sekarang kita mau buat vektor eigen matriks A pada sigma yang kedua, sigma lambda yang kedua, yaitu si 6. Kan tadi minus satunya udah nih. Ini teh lambda pertama kan. Nah, sekarang lambda kedua yaitu si 6. Sama, pokoknya caranya sama, cuman kita ganti lambdanya jadi angka 6 gitu, bukan minus 1. Masukin semuanya, nanti dapat persamaan 1, 2. Bebas lagi mau pakai persamaan 1 atau 2, tapi di sini saya pakai persamaan 1, nanti sudah dapat nilai X-nya. Kita misalin lagi X2-nya pakai huruf T, maka jadi 3/4 per T. Jadi vektor eigen matriks A di lambda 2 adalah 3/4 T sama T. Kurang lebih di matriks B juga kita lakuin hal yang sama. Kan tadi itu kita sudah punya persamaan karakteristik buat itu ya, dari matriks B. Terus kita faktoran biasa, nanti dapat 2 nilai. Ini lambda 1 sama lambda 2. Sorry, ini kalau masih nggak kelihatan. Lambda 1 sama lambda 2-nya udah dapet. Si nilainya ada 2. Buat vektor eigennya juga pasti 2. Pertama dari lambda 1, terus nanti hasilnya segini. Terus nanti kita di lambda 2, ini masukin lagi ke rumus. Terserah pakai persamaan 1, 2 atau yang manapun, terserah, nanti dimisalin kayak biasa dan hasilnya segini buat matriks B di lambda 2. Mungkin kalau belum paham boleh diulang lagi ya bagian tadi. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal keempat. Di sini nyari determinan pakai reduksi baris. Buat yang pertama ada matriks 3x3, matriks A ordonya 3x3. Nah, jadi persamaan matriks menggunakan reduksi baris itu sebenarnya yang saya pahamin dari pembelajaran kemarin tuh kurang lebih tidak jauh berbeda dengan hukum Gauss. Bukan yang Gauss-Jordan ya, yang Gauss biasa. Cuman bedanya ini berpacu pada baris sebelumnya gini. Untuk kayak B2 plus 2B1 membuat. Jadi di sini tidak ada kewajiban untuk membuat si elemen ini 1, 2, 3 ini tuh harus nilainya 1 gitu. Harus memiliki nilai 1, tidak mempunyai kewajiban seperti di rumus Gauss. Ini di reduksi baris tuh yang jadi titik poinnya adalah membuat matriks segitiga entah mau di bagian atas atau yang di bawah, cuman biasanya di bagian bawah gitu. Kita harus membuat
tiga elemen utama ini jadi matriks segitiga gitu. Nah, untuk membuat ini jadi 0, kita menggunakan rumus ya inilah, baris 2 penjumlahan baris pertama. Jadi karena di sini baris 2, kita mau ngerubah si minus 2-nya jadi 0, 5 jadi 0, minus 2 jadi 0. Nah, kita kerjain satu-satu mulai dari baris paling atas, ya berarti dari baris 2. Terus dijumlahinnya gimana biar jadi 0? Nah, nanti penjumlahannya dilakukan dengan matriks atasnya. Karena ini B2, berarti matriks atasnya B1. Dan untuk membuat min 2 jadi 0, harus ya 2, min 2 jadi 0 harus gimana gitu. Dengan tambah 1 ya berarti si 1 ini harus dikali 2. Jadi biar nilai ini B1-nya jadi 2. Dan si minus 2-nya itu jadi 0. Ini rumus pertama untuk menjadi, nah nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. B2, min 2 ditambah 2 dikali 1, 0. 4 ditambah 2 dikali min 3. 2 kali min 3 kan 6. Min 6 tambah 4 minus 2. Sama nih 1 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0, jadi 1. Gitu. Terus yang B3 ini pun sama, yang kita ngebuat si angka 5 itu supaya gimana caranya supaya jadi 0. Dan dijumlahkan dengan baris atasnya. Karena ini baris 3 berarti dijumlahkannya dengan baris S. Ini tetap, agak menyimpang. Ini dikuranginya tetap sama baris 1 ya. Ini, kenapa tadi saya ngejelasin tentang Gauss. Jadi si ini pun tetap dijumlahinya dengan baris yang paling atas gitu, baris 1. Gimana caranya 5 bisa jadi 0 dengan penjumlahan baris yang ini? Ya sama, berarti untuk jadi 5 jadi 0, si 1 harus dikali 5. Jadi 0 tuh. Berarti ini juga sama, min 2 dikurangin 5 dikali minus 3. 5 dikali minus 3 minus 15. Minus tambah minus jadi positif. Jadi positifnya positif 15, ini minus 2, jadi 13. Ini juga sama, 2 dikurangi 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 2. Nah, kita ini udah dapat kan sebenarnya. Maksudnya di baris kedua, di sini tuh udah ada 0-nya udah ada 2. Nih, ini udah dapat 2. Nah, tinggal ngebuat si 13 pun jadi 0. Tapi ini kemungkinan sebenarnya ini nggak usah dibikin 1 juga nggak apa-apa. Cuman kayaknya ini teman saya ingin membuat ini jadi angka 1 gitu. Jadi untuk membuat si ini jadi angka 1, maka baris 2 semua harus dibagi dengan 2. Nah, nanti si pembagian ini tuh dipindahin ke depan. Yang nantinya bakal jadi perkalian lah. Nanti di belakang saya jelasin. Nah, ini ngebuat lagi. Ini semua baris 2 dibagi 2. Nah, setelah ini, kita harus ngebuat si 13 ini jadi 0. Untuk jadi matriks segitiga gitu. Ini balik lagi ya. Ini sebenarnya pun nggak jadi 1 juga nggak apa-apa. Nggak jadi 1 juga nanti. Yang penting si 13-nya. Nah, misalnya nih, ini kan kita fokus nih di 13 nih, di barisan ketiga. B3 min 13, B2. Ya, dikaliinnya sama 1. Nanti didapat kayak gini. Udah jadi matriks segitiga. Udah jadi matriks segitiga kayak gini. Nanti yang jadi nilai tengah ini semuanya dikaliin, termasuk sama si ini. Nah, jadi nanti determinannya hasil perkalian dari si matriks diagonal ditambah kalau ada angka di sini. Dan angka di sini didapetin kalau si barisnya dibagi gitu. Ada pembagian dalam ngereduksi barisnya gitu. Dan nanti hasil akhirnya jadi 17. Semoga dapat dipahami ya.
sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang mungkin boleh di previous gitu, dimundurin lagi aja. Ini yang kedua juga sama, pakai reduksi baris ini matriksnya tuh. Pada akhirnya kalian tuh harus dapat bentuk si matriks diagonal, matriks segitiga, dan nanti yang akan kalian kali adalah si matriks diagonalnya. Ini bisa kalian lihat. Ini kayak gini, ada ini satu kan. Ini yang ngebuat kenapa sih nanti ada tanda negatif ini. Nah ini. Pokoknya ada penjumlahan yang berlaku untuk satu baris, maka si tanda atau nanti pembagiannya harus tetap disimpan gitu. Nah, nanti pada akhirnya bakal kayak gini gitu, determinan B-nya bakal ketahuin. Kenapa pakai reduksi baris? Karena mungkin untuk determinan yang ordonya masih di bawah 3 lah, atau 3, mungkin masih cukup enjoy ngerjainnya pakai rumus determinan biasa yang tadi nih. Yang mana ya? Nah, ini kan rumus determinan biasa kan ini nih. Tinggal kedepanin lagi segini, nanti dikaliin lah. Tapi kalau misalnya ordonya lebih dari 3 kali 3, itu akan capek kerepotan itu. Makanya ada reduksi baris ini, si reduksi baris, biar lebih mudah juga mempersingkat waktu lah. Mungkin semoga dapat membantu juga. Dan ini soal terakhir, dimana sama kayak soal nomor 2, cari X aja, cuman di sini kita menggunakan metode Gauss. Dan metode Gauss kurang lebih nanti akan sama seperti metode reduksi baris, atau memang sebenarnya metode Gauss adalah reduksi baris gitu. Gak tahu juga sih, saya kurang. Kalau misalnya ada yang salah kata atau salah pengucapan, salah pengertian, mungkin boleh diingetin ya di bawah. Nah, di sini ditanyakan nilai X, Y, dan Z menggunakan metode Gauss. Yang diketahui kayak gini, bentuknya persamaan linear gitu ya, bukan matriks. Nah, untuk menjawabnya kita ubah bentuk si persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks yang nantinya bakal kayak gini bentuknya. X-nya karena tidak punya berarti kan 1, min 2 Y-nya, 3 Z-nya, sama 3X 3, 6Y 6, minus 3Z ya minus 3, 6X jadi 6, 6Y jadi 6, 3Z jadi 3. Nanti kenapa ini dibatasi ini sebagai penanda bahwa yang sebelah kanan itu baris kolom keempat itu adalah hasil gitu, bukan ya elemen tapi hasil gitu, bukan bagian dari persamaan linearnya kayak gitu. Terus cara pengerjaannya seperti biasa kayak tadi, mirip reduksi baris. Jadi kita harus membuat ngebuat si bagian bawah ini jadi 0, jadi matriks segitiga, bentuknya 0, 0, 0 gitu. Harus ngebuat bentuknya jadi 0, 0 kayak gitu. Tapi di sini punya kewajiban di mana untuk linearnya harus 1, 1, 1, 1 kayak gini. Nah, linearnya harus angka 1, 1 gitu. Kurang lebih cara menghitungnya sama seperti sebelumnya. Kita harus menggunakan penjumlahan baris dengan baris. Karena di sini baris pertamanya udah 1, jadi kita nggak apa-apa langsung skip aja. Tapi kalau misalnya di sininya bukan angka 1, maka si baris 1 pun harus dibagi atau harus melakukan penjumlahan dengan angka supaya si ini tuh 1. Untuk baris 2 yang harus jadi 1 tuh yang tengahnya, dan baris 3 adalah ujung sebelah kanan. Gitu. Masukin nih angka-angka kayak gini, kayak baris 2 dikali min 3B1, karena kita buat ini jadi 0 tuh, jadi 0 kan. Buat yang B3-nya kali sama 6B1. Nah, kayak gini lah kita. Nah, ini udah dapat 0. Ya.
Di sini berarti selanjutnya kita harus ngebuat ini jadi 0. Si angka 18 ini jadi 0. Nah, angka 18 ini harus jadi 0. Nah, gimana angka 18 ini jadi 0? Ya kita harus dibagi sama 12, tapi karena 12-nya nggak bisa, alias 12-nya belum jadi angka 1, maka kita bagi B2 sama 12. Nah, di sini. Jadi nanti semua atau sejajar itu nanti dibagi 12 supaya baris 2 ini semua, supaya ini kan jadi 1 tapi semuanya akan terkena dampaknya gitu, dibagi 12 seperti itu, biar lebih gampang aja sih. Dan balik lagi ya, ini kan kalau tadi di reduksi baris buat determinan, kalau ada pembagian ini ditulis lagi kan di depannya. Kalau ini mah nggak usah, ini cuman jadi angkanya hanya berpengaruh pada saat penyumahan sedang berlangsung aja. Ini udah 1, 1, 0. Nah, ini kita buat 18 ini jadi angka 0. Ya, ini rumusnya. Nanti hasil akhirnya kayak gini. Nah, karena tadi saya sudah bilang, matriks diagonalnya harus angka 1 semua. Jadi ini si 3 pun harus dibagi. Nah, B3-nya dibagi 3. Ini semuanya kena dampak nih. Semua baris 3 terkena dampak. Yang nanti hasil akhirnya tuh jadi kayak gini. Nih, setelah ini semua jadi untuk, nah ini kenapa ada X1, X2, X3 gitu. Kan ditanya juga X, Y, Z. Nah, untuk baris pertama disama dengankan X1 dan X2. Baris kedua disama dengan X2 dan baris ketiga untuk disama dengan X3 karena tiap baris tuh mengimplementasikan tujuan nilai X yang dicari gitu. Kayak ini nih X3 berarti kan emang ini baris ketiga bakal nyari X3 doang. Nah, nanti karena ini emang X1-nya 0, kan ini nih. Ini sama aja, ini juga X1, ini X2, ini X3 gitu. Ini buat jadi bentuk linearnya gitu. Ya. Nah, karena di sini kan X1-nya udah 0, X2-nya juga 0, maka X3 doang yang punya nilai. Nilai X3 tuh sama dengan minus 6 tadi. Jadi ini sebenarnya nilai X3 tuh udah ketahuan. Nah, nanti karena kita udah punya nilai X3, nanti kita masukin lagi nih ke persamaan kedua, di mana berarti X2, ini X2, minus X3 sama dengan 3/2. Tinggal dimasukin X2-nya berapa, karena lagi dicari ya berarti. X3-nya masukin, nanti masukin ke persamaan, nanti didapat X2-nya segini. Nah, karena kita udah punya X1 sama X2, berarti ini kita bisa masukin ke persamaan yang paling atas atau baris pertama tadi, di mana X1 min 2X2 tambah 3X3 sama dengan 10. Nah, ini kan persamaannya yang terakhir. Tinggal kita masukin lagi, X2 udah punya, X3 udah punya, dimasukin, dan jadilah X1-nya 13. Nah, di sini X1-nya kan ada nih 13, X2-nya juga min 5/2, dan X3 tuh min 6. Nah, dari X1 sampai X3 tuh mewakili semua variabel tadi. Nah, X1 itu sama dengan X, X2 itu sama dengan Y, X3 itu sama dengan Z. Itu dari mana sih? Dari sini. Nih. Kan ini implementasinya ini. Terus sebenarnya dari awal mau pakai X aja juga boleh di sini. Jadi X, jadi Y, jadi Z gitu. Cuman biar lebih gampang pakainya X semua gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin kalian juga bisa nambahin di kolom komen di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bukan.